Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan bereksperimen. Kita akan mencoba seberapa besar sih manfaat putih telur itu jika kita gunakan untuk pembuatan roti. Jadi di dalam bahan pembuatan roti ini kita tidak menggunakan kuning telur, tapi kita menggunakan putihnya saja. Nah, tadi kalian udah lihat kalau dipenyet-penyet sih lembut ya. Ini dia hasilnya. Bisa terlihat juga ya seratnya, nih seperti ini. Nanti akan kita bahas sambil kita buat rotinya dan apakah masih ada keuntungan lain atau manfaat lain dalam penggunaan putih telur ini pada bahan roti. Nah, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Langsung aja ya, kita mulai dari bahan-bahannya. Di sini kita gunakan tepung terigu protein tinggi, ada takaran gram dan sendok. Kemudian gula pasir, pakai sendok aja karena sesuai selera. Kemudian putih telur. Untuk putih telur itu ikutin milihnya aja karena setiap telur itu kan berbeda besar kecilnya. Kemudian air susu yang hangat, ragi instan, dan di sini kita akan menggunakan bread improver. Boleh merek apa aja. Kemudian garam juga margarin. Untuk margarin 30 gram itu kurang lebih 2 sendok makan ya. Oke, sekarang kita tuangkan dulu tepung terigu protein tinggi. Di sini seluruhnya kita gunakan protein tinggi. Kemudian gula pasir. Gula pasir itu sesuai selera, yang pasti tidak melebihi dari 3 sendok makan. Kalau kurang boleh. Ragi instan di atas gula pasir. Kemudian garam tentunya berseberangan dan bread improver. Di sini bread improver berguna untuk membantu proses proofing, pembentukan gluten, dan memperpanjang umur roti, juga melembutkan. Kemudian putih telurnya kita campurkan dulu ke dalam susu biar lebih homogen. Kita aduk, kemudian buat lubang pada bagian tengah dan kita tuangkan. Nah, jadi begitu ya. Kalau putih telur, karena setiap telur itu kan besar kecilnya berbeda. Jadi kalau untuk 80 ml berapa yang memeji berapa butir telur? Wah, susah juga. Jadi lebih baik menggunakan takaran mililiter. Nah, ini kita campur dulu. Seperti ini ya konsistensinya, melekat, lumayan melekat tapi nggak melekat-melekat banget. Tuh, seperti terlihat di tangan, lunak. Kemudian setelah tercampur kita masukkan margarin, kemudian kita aduk balik lagi seperti ini. Kita folding sampai margarinnya udah nggak terlihat lagi, udah tercampur rata. Tekan-tekan, kita lipat seperti ini, seperti yang kalian lihat, di folding sampai membentuk bulatan, dan semakin lama ini kalau kita lipat tuh semakin kokoh adonannya. Nah, sekarang waktunya kita istirahatkan. Akan kita istirahatkan selama 30 menit. Ini dia hasilnya 30 menit pertama. Udah terlihat mengembang tapi belum merata. Nah, agar tidak melekat, tangan bisa kita basi sedikit dengan air. Kemudian kembali kita folding. Kalian bisa lihat pada tangan memeji udah nggak melekat-melekat lagi ya. Dan tuh udah semakin halus, mulus, lebih kokoh, lebih padat. Nah, sekarang kita istirahatkan yang kedua selama 30 menit lagi. Jadi total istirahat 1 jam. Dan ini dia hasilnya, udah mengembang dan terlihat lebih halus. Jadi kita tidak menggunakan mixer ataupun oven. Nah, sekarang taburi papan kerja dengan terigu. Kemudian kembali kita folding dulu kurang lebih setengah sampai 1 menitan sampai kalian merasakan adonan ini lebih halus dan tercampurnya dengan baik. Ini udah, sambil kita buang udara-udara di dalamnya. Penting ya kita buang udara atau gas yang terjebak di dalam adonan ini agar nantinya roti kita tidak keriput atau bopeng-bopeng gitu. Nah, ini kita potong menjadi 10 bagian, kemudian setiap bagiannya kita bulatkan. Jika terasa melekat di tangan, itu taburi sedikit aja papan kerjanya dengan terigu, jangan banyak-banyak ya. Nah, ini juga gunanya untuk membantu memperhalus permukaan adonan. Ini bisa kita beri isian sesuai selera. Setelah tadi dibulatkan, kemudian pipihkan. Ini Mama Eji isi dengan keju yang diparut.
Sengaja kejunya diparut, nggak dipotong kotak-kotak aja, biar lebih menyatu di adonannya ya, di dalam rotinya nanti. Nah, kalian bisa lihat seperti ini, kemudian rounding bolak-balik. Ingat, taburan tepungnya jangan terlalu banyak, nanti permukaannya menjadi keras. Ini dia hasilnya. Tentunya semakin halus permukaan roti, semakin mulus, semakin baik. Langsung aja kita letakkan pada loyang yang kalian alasi dengan baking paper, atau di sini Mama Eji menggunakan baking mat yang non-stick. Nah, kalian bisa lihat sekarang kita ambil satu adonan lagi. Seperti ini ya, sambil kita folding terus dibulatkan sampai kalian merasa bagian permukaannya itu udah kita dapatkan yang lebih halus. Nih seperti ini. Kemudian kita rounding bolak-balik. Lalu pipihkan dan siap diisi. Kalau nggak diisi juga langsung aja, berarti nggak pakai dipipihkan lagi ya. Untuk isian opsional, boleh apa aja. Nah sekarang kembali kita satukan seluruh tepiannya membentuk bulatan dan kita rounding kembali bolak-balik seperti ini. Oke, sekarang udah selesai semua. Tuh maklum ya, besar kecil. Woi deh, ini Mama Eji nggak timbang ya. Kita dapatkan 10 buah dari satu adonan. Istirahatkan sebelum kita panggang. Nah, ini setelah kita istirahatkan selama 45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Bisa lebih, bisa kurang ya. Kemudian kita olesi permukaannya dengan di sini Mama Eji menggunakan SKM aja sedikit campur dengan air. Sekarang siap kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 20 atau sampai 25 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing. Tergantung aja, kalau seperti ini nih agak kecoklatan nih 25 menit. Kalau agak lebih muda sedikit 20 menit. Yang pasti sampai matang. Tentunya setiap oven itu berbeda-beda ya. Jadi kalian harus mengetahui karakter dari oven kalian masing-masing. Nah ini dia nih. Ini dia, lembut sih. Lembut, gembus-gembus gitu. Setelah kita buka bagian dalamnya, nah di sini terlihat lebih mengembang seperti spons ya. Lebih mengembang karena pori-porinya juga banyak, jadi benar-benar seperti spons. Beda dengan jika tidak menggunakan putih telur atau hanya menggunakan kuning telur yang biasanya halus, padat. Ini juga halus dan lembut, pastinya lembut banget. Tapi ternyata keesokan harinya roti ini pada bagian dalamnya itu kering. Nah, padahal kita udah menggunakan bread improver. Bread improver itu sebenarnya membantu agar roti kita tetap lembut. Ini roti yang Mama Eji buat ya, tapi nggak tahu kalau kalian yang buat. Beginilah hasilnya. Dan kesimpulannya menurut Mama Eji, tidak menggunakan putih telur pun hasilnya akan lebih baik. Jadi seperti sesuatu yang sia-sia ya kalau menurut Mama Eji. Beda ya jika kita menggunakan kuning telur saja ataupun telur yang utuh, itu hasilnya pasti lembut. Kalau putih telur saja tidak ada perubahan yang lebih baik atau lebih signifikan gitu ya. Malahan lebih bagus hasilnya roti dengan tidak menggunakan telur. Untuk keesokan harinya masih lembut. Nah, sebaiknya kalian coba dan buktikan sendiri ya. Siapa tahu hasil akhirnya kita berbeda. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.